Selamat pagi jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu bagi setiap kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Meskipun karena situasi dan kondisi yang ada sehingga kami tidak bisa ada di rumah Tuhan. Tapi biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah setiap anak-anak Tuhan yang beribadah menyembah kepada-Mu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong setiap kami, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur yang siap untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Biarlah kiranya benih ini boleh bertumbuh bahkan berbuah. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini boleh menyampaikan maksud isi hati Tuhan bagi setiap kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang menguasai mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengar. Terima kasih Tuhan, jikalau ada kuasa si jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami atau merebut benih firman Tuhan daripada setiap kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang kami percayai boleh mengubahkan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Satu ayat saja, Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Satu kali lagi saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan membahas bantal keluarga, yaitu mengenali kebutuhan yang diambil dari buku yang ditulis oleh Pendeta Paul Gunadi. Tentu setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Orang dewasa dan anak kecil mempunyai kebutuhan yang sangat berbeda. Seorang dewasa memiliki kebutuhan yang sangat kompleks dibandingkan dengan anak kecil. Tetapi ternyata ada kebutuhan yang sama yang diperlukan oleh setiap orang. Baik itu orang yang masih kecil atau anak kecil, bahkan orang yang sudah usia lanjut. Apakah itu? Hal yang paling dibutuhkan dalam keluarga dengan berbagai usia adalah yang pertama, dorongan atau kata-kata yang membangun. Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan satu riset atau percobaan terhadap air. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan di dalam bukunya yang berjudul The Hidden Messages in Water atau pesan rahasia sang air. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia. Ketika perkataan yang positif, yaitu kata-kata pujian, suara musik yang indah diucapkan kepada air, maka kristal-kristal molekul air ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan satu bentuk yang indah, yang menakjubkan. Contohnya di sini. Ada ketika diucapkan kata love, ya, thank you, hope,
ketika diteliti betapa indah ya bentuk dari molekul air yang dilihat oleh mikroskop. Sebaliknya, ketika perkataan yang negatif yaitu kata-kata yang berisi kebencian, suara musik yang gaduh, hingar-bingar diucapkan atau diperdengarkan kepada air, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan bentuk yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Seperti di gambar ketika ada perkataan saya membencimu, kamu penipu. Iya, kita lihat ya, tidak indah, bahkan menakutkan bentuknya. Sungguh satu hal yang menakjubkan. Sebagaimana kita tahu bahwa hampir 70% dari tubuh manusia terdiri dari unsur air, karena itu kita harus waspada dan hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sadar atau tidak sadar ini akan diserap, tersimpan, dan akan memberikan jangka panjang, yaitu mempengaruhi dan berdampak terhadap kehidupan kita maupun orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, orang yang terbiasa mengeluarkan kata-kata yang baik dan membangun secara tulus, ini mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan juga di dalam pikirannya. Adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih. Sebaliknya, orang yang hatinya dan pikirannya diisi oleh hal yang tidak bersih, maka dia akan menjadi pribadi yang sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, yang menyenangkan orang lain. Sebaliknya, dia akan lebih mudah mengucapkan kata-kata yang berisi hal-hal yang negatif, seperti cacian, makian, kebencian, hinaan, dan perkataan lain yang tidak pantas diucapkan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-45. Firman Tuhan mencatat, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi setiap kita harus hati-hati, karena kata-kata yang negatif itu merusak, bahkan bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan dan menjatuhkan orang di sekeliling kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 yang sudah tadi saya bacakan, mengajar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Arti perkataan kotor adalah bahasa yang buruk, kosakata yang tidak baik atau tidak pantas untuk diucapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, saat ini apa yang mengisi hati dan pikiran kita? Apakah hal-hal yang buruk? Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar, mohon kepada Tuhan untuk membersihkan, menyucikan hati dan pikiran kita, supaya apa yang akan kita keluarkan itu sungguh membangun orang lain. Ini juga seperti yang diminta oleh pemazmur di dalam Mazmur 141 ayat ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Selain kita berdoa, mohon Tuhan menyucikan, menguduskan setiap hati, pikiran, dan juga mulut kita. Kita juga harus membiasakan mengisi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap hari kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang ada di dalam hati kita itulah yang keluar. Kebenaran firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, itulah yang akan kita keluarkan. Kata-kata yang memberi dorongan, yang membangun seperti itu selalu menyenangkan telinga bagi orang yang mendengarnya. Baik itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ini adalah bantal yang penting yang harus ada di dalam keluarga kita.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kisah nyata. Ada seorang wanita yang memiliki suara yang sangat merdu. Wanita ini mempunyai seorang suami yang pintar musik, pintar main musik, pintar mengarang lagu. Dan ketika istrinya menyanyi, selalu bisa menemukan, oh salah ini, salah sebelah sini, salah itu, kurang ini, kurang itu. Kapanpun istrinya bernyanyi atau bersenandung, selalu ada kritikan. Maka pada waktu itu istrinya berkeputusan, saya tidak akan lagi bernyanyi. Karena kalau nyanyi selalu ada kritikan, selalu ada hal yang kurang. Apalagi kadang kalau misalnya istrinya tidak terima atas kritikan suaminya, dia juga mengemukakan pendapatnya, suaminya membantah lagi. Terjadilah keributan. Jadi istrinya mengatakan, lebih baik saya tidak usah menyanyi lagi. Singkat cerita, suaminya yang musikus ini meninggal. Dan lama setelah suaminya meninggal, akhirnya wanita ini menikah lagi dengan seorang tukang ledeng atau tukang reparasi air, tukang reparasi ledeng. Tukang ledeng itu tentunya tidak tahu menahu soal musik. Yang tahu, ia tahu bahwa istrinya mempunyai suara yang merdu, itu saja yang dia tahu. Dan ketika istrinya menyanyi, dia selalu memuji, aduh bagus sekali mas suaramu, saya senang sekali mendengarnya. Pada satu hari, istrinya bertanya kepada suaminya, "Pak, bagaimana nyanyianku?" Suaminya mengatakan, aduh luar biasa, merdu sekali suaramu. Saya senang sekali, merasa terhibur ketika mendengar engkau menyanyi. Kemudian suaminya melanjutkan, "Ma, kalau saya tidak menikah denganmu, mungkin saya sudah menjadi orang yang tuli. Kenapa? Tiap hari saya harus memukul benda tajam, menggergaji, pokoknya banyak suara-suara bising. Oleh karena itu, saya selesai pulang kerja, pengen cepat-cepat pulang mendengar suaramu yang merdu." Wah, betapa senang hati sang istri mendapat pujian yang begitu indah, begitu manis dari suaminya. Maka istrinya ini sangat bahagia. Dia bernyanyi, dan bernyanyi. Di kamar mandi dia menyanyi, waktu masak dia nyanyi, mengerjakan apapun dia bernyanyi. Dan tanpa dia sadari ini dia sedang berlatih dan semakin baik suaranya. Suaminya terus mengusulkan, "Ma, bagaimana engkau? Rekaman saja, suaramu begitu indah." Oh iya, istrinya setuju. "Iya Pak, coba kita tawarkan ke sebuah dapur rekaman." Akhirnya satu dapur rekaman menerimanya dan merekam suara istrinya ini. Dan akhirnya dimunculkanlah kaset pertama, album rekaman pertama. Dan ternyata disambut baik oleh masyarakat. Akhirnya wanita ini menjadi penyanyi yang terkenal di Eropa. Bukan ketika ia memiliki seorang suami yang ahli musik, tetapi yaitu suami ketika dia memiliki suami seorang tukang ledeng yang memujinya ketika dia menyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita mungkin tersenyum sedikit ya. Harusnya dia hebat waktu suaminya sebagai seorang yang ahli musik, bukan sebaliknya. Tetapi inilah kenyataannya. Kata-kata dorongan, kata-kata yang membangun akan memberi semangat dan juga kekuatan kepada orang yang mendengarnya. Ini juga membuat orang tersebut bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Perkataan kita akan memberi dorongan. Ini mempunyai satu kuasa yang sangat besar sekali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kata-kata positif yang berupa pujian pun juga dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena setiap kita memerlukan pujian berupa peneguhan dan penguatan dan penghargaan. Contoh, ketika kita mengucapkan, "Aku mengasihimu, aku menyayangimu, engkau sangat berharga di dalam hidupku." Baik kita ucapkan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada orang yang membantu di rumah kita. Ini akan membuat hati seseorang itu berbunga-bunga bahagia. Tetapi juga ini akan membangkitkan lagi semangat untuk hidup lebih baik.
karena menyadari bahwa dia dikasihi, dia dihargai oleh kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jadi ucapkanlah kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membangun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hal yang dibutuhkan di dalam keluarga adalah kasih dan perhatian. Kasih dan perhatian. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setiap kita pasti senang ketika kita mendapat kasih dan perhatian. Tapi kadang kita terlalu sibuk, bahkan kita enggan untuk menyatakan kasih dan perhatian kepada orang yang ada di sekitar kita. Kasih bukan sekedar luapan emosi atau perasaan yang hanya ada di dalam hati kita saja dan di dalam kata-kata kita saja. Tetapi lebih dari itu, kasih menyangkut kemauan dan juga keputusan untuk kita bisa mempraktekkannya. Sangatlah penting untuk mengungkapkan perasaan kasih dan perhatian kita dengan perbuatan yang nyata. Itu sangat penting. Sehingga orang yang kita kasihi dan kita perhatikan itu, dia tahu betul bahwa dia dikasihi, bahwa dia diperhatikan. Memang memberi kasih dan perhatian untuk anggota keluarga ini bukan satu pekerjaan yang mudah atau gampang. Tidak ya. Kasih dan perhatian menuntut pengorbanan, pengabdian, dan juga penyangkalan diri kita. Hal ini juga sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tercatat di dalam Roma 5 ayat 8, firman Tuhan mencatat bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita orang berdosa? Ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih-Nya yang besar untuk kita. Tuhan rela mengorbankan diri-Nya, segalanya, bahkan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kita menabur benih kasih dan perhatian di dalam keluarga kita. Dengan memberikan kasih sayang dan memperhatikan, kita akan mengerti sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari anggota keluarga kita. Dan pada akhirnya benih yang kita tabur, kasih dan perhatian itu akan tumbuh subur dan menghasilkan keluarga yang kuat di dalam Tuhan dan keluarga yang harmonis. Rumah seharusnya menjadi pusat kasih dan perhatian yang terbesar dan yang paling murni. Rumah seharusnya menjadi pusat kasih dan perhatian yang terbesar dan paling murni. Jadikan rumah kita dipenuhi dengan kasih dan perhatian satu dengan yang lain. Kasih dan perhatian ini harus nyata di dalam perbuatan kita, sehingga orang yang merasakannya boleh dikuatkan, boleh dihiburkan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada satu kisah nyata. Ada seorang anak kecil yang ditolak oleh keluarganya karena anak ini dianggap menderita kelainan jiwa dan liar. Hal itu karena orang tuanya tidak tahu bagaimana harus menangani anak ini. Tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak ini karena anak ini bisu, tuli dan juga buta. Semakin besar anak ini tidak suka melakukan hal-hal yang baik. Malah sebaliknya mencelakakan orang lain. Dia senang menggigit, mencakar dan lain-lain. Karena keluarganya merasa tidak mampu untuk menangani anak ini, maka dibawalah ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, orang-orang di sana pun kewalahan. Anak ini melakukan hal yang tidak baik. Maka pada waktu itu dia dikurung di ruang isolasi. Semua orang mencapnya, anak ini mempunyai keterbelakangan mental. Seorang perawat yang hatinya penuh dengan kasih mendatangi pimpinan rumah sakit jiwa itu. Dia berkata, "Pak, kalau anak ini terus diisolasi di kamar sendiri, justru dia akan semakin gila. Saya berpendapat bahwa dia harus diberikan kasih dan perhatian, juga kesabaran dari kita. Bolehkah saya melayani anak ini setiap hari selama 1 jam?" Perawat ini memohon kepada pimpinan rumah sakit jiwa.
Jawab pimpinan rumah sakit jiwa, baik suster, engkau boleh melayaninya. Tapi jikalau anak ini membuat keributan, kekacauan, engkau harus bertanggung jawab. Baik Pak, saya akan mencoba. Sejak hari itu perawat ini melayani anak ini dengan penuh kasih dan perhatian. Tidak tahu bagaimana caranya, perawat ini dapat menenangkan, bahkan membuat anak ini tersenyum. Semua heran ya. Suatu hari perawat ini juga berhasil mengajak anak ini keluar dari ruang isolasinya, membawa ke ruang makan. Ketika makan siang, selesai makan siang, membawa kembali ke kamarnya. Anak ini bisa dengan teratur dan tertib mengikuti semua peraturan. Pada waktu itu keadaan anak ini berangsur-angsur membaik. Bahkan lama-kelamaan sikapnya sama seperti anak normal. Dan akhirnya dia diizinkan pulang dari rumah sakit jiwa. Perawat ini terus mendampingi sampai ke rumah. Dia terus mengajar berbagai hal kepada anak ini. Bukan saja mengajar tentang apa ini, apa itu, juga mengajarkan bagaimana berbicara. Padahal anak ini bisu, sungguh luar biasa ya. Kesabaran, kasih dan perhatian dari perawat ini. Sehingga sampai anak ini pemuda. Tapi sebelum ia menginjak pemuda, dia coba minta izin kepada orang tuanya. Bolehkah saya membawa anak ini keluar? Kemudian saya juga yakin bahwa pendidikan di sekolah akan membuat kemampuan anak ini menjadi lebih terasah. Dia mohon kepada kedua orang tuanya untuk membawa anak ini ke sekolah. Memang ke sekolah khusus ya. Akhirnya perawat ini mendapat izin dan anak ini menempuh pendidikan di Perkins School for the Blind. Untuk khusus anak buta sampai menginjak pemuda. Pendidikan formal berakhir sewaktu dia mendapat gelar sarjana muda ya, bisa diwisuda. Nah, luar biasa anak yang bisu tuli. Iya. Dia sudah mulai bisa berbicara ya, diajar. Dengan pengetahuannya yang luas serta banyak pencapaian di bidang pendidikan, dia tidak hanya sampai selesai sarjana muda, dia belajar sendiri, belajar. Sehingga dia banyak hal yang dia pelajari ya, informasi hal-hal yang penting bagi masyarakat. Sehingga akhirnya dia dianugerahi gelar doktor kehormatan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Dia dihargai oleh beberapa universitas yang terkenal ya, salah satunya Harvard University di Amerika dan juga Glasgow di Skotlandia dan juga beberapa universitas luar negeri lainnya. Anak yang semula dianggap keterbelakangan mental ini bernama Helen Keller. Helen Keller sangat berterima kasih kepada perawat yang begitu sabar, mengasihinya, memperhatikannya. Maka Helen Keller pada waktu itu memutuskan untuk menyalurkan kasih yang sudah dia terima untuk orang lain. Dia mengabdikan dirinya di rumah sakit jiwa dan melayani dan membela hak-hak orang cacat. Sungguh luar biasa ya. Helen Keller juga menerima penghargaan dari Ratu Inggris yaitu Ratu Victoria. Dan Helen Keller juga menjadi seorang penulis yang sangat berbakat. Dia terlibat sebagai aktivis politik dan juga sebagai dosen di Amerika Serikat. Dari seorang anak yang dianggap tidak berguna, meresahkan, menjadi seorang yang bermanfaat untuk banyak orang. Tokoh yang sangat berjasa bagi Helen Keller adalah seorang perawat yang bernama Anne Sullivan. Anne Sullivan. Selain berperan sebagai guru pendamping, Anne juga menjadi sahabatnya. Meskipun Anne akhirnya menikah, tapi dia tetap menjadi sahabat Helen Keller selama 49 tahun. Dia terus mendampingi Helen Keller, sekaligus menjadi tempat Helen Keller untuk bertukar pikiran. Persahabatan ini terjalin sampai Anne Sullivan ini menghembuskan nafas terakhir di usia 70 tahun. Sungguh kasih dan perhatian yang sangat besar dari seorang Anne Sullivan. Ini menjadi senjata yang ampuh untuk memulihkan gambar diri mereka yang rusak karena tertolak.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, rindukah setiap kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kasih dan perhatian yang kita berikan. Konflik sesekali bisa terjadi di tengah keluarga kita, tetapi ini tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar karena kita sudah memiliki bantal yang empuk, yaitu dorongan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kasih dan perhatian. Kiranya setiap kita bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betapa mudah kami untuk mengucapkannya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan, kami rindu terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kami. Setiap hari kami membaca merenungkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengoreksi kami, membersihkan dan memurnikan setiap kami. Sehingga kami rindu kata-kata yang kami ucapkan, kata-kata dorongan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Bantu dan tolong setiap kami juga ya Tuhan. Kami yang sudah mengalami kasih dan perhatian yang begitu besar dari Engkau, ajar kami juga Tuhan memiliki kasih dan perhatian kepada orang yang ada di sekitar kami. Baik itu pasangan kami, anak kami, orang tua kami, orang yang membantu kami, siapapun yang kami jumpai. Biarlah melalui kehidupan kami, sungguh hanya kata pujian, kata-kata penguatan, kasih dan perhatian yang boleh kami nampakkan. Sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang diberkati. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup. Tetapi hanya dengan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kami akan disanggupkan. Kami rindu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.